Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabani mardatillah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hitini wa dunya wal akhirah. Bismillahil laumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil islami dinan Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu alayka ya sayyidi Rasulullah anta silati wa khudh bi yadil qalat hilati adrini. Salatu wassalamu alayka sayyidi Rasulullah anta silati wa khudh bi hilati adrini. Salatu wassalamu alayka sayyidi Rasulullah anta silati wa khudh bi yadil qalat hilati adrini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil mala'i a'la ila yaumiddin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد في الاولين والاخرين وفي الملأ اعلى الى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد في الاولين والاخرين وفي الملأ اعلى الى يوم الدين. امين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نور قلبي بنور هدايتك كما نورت ارض بنور شمسك والقمر ابدا ابدا. علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. امين. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah perkaraku untuk menerima ilmu. Ilmu yang kau limpahkan kepadaku, semoga berguna bagi hamba, orang tua hamba, istri hamba, anak turun hamba, warga hamba, murid santri hamba, agama hamba, nusa dan bangsa, di dunia wal akhirah. Amin. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Monggo sinten sing badhe tangglet mau tanya. Abi, ini izin bertanya. Monggo. Bagaimana cara mengenal Allah dalam diri kita? Bagus. Pertanyaannya sangat bagus. Pak Nini bertanya tentang bagaimana mengenal Allah dalam diri kita. Di dunia ini kita ditugaskan untuk mengenal Allah atau bermakrifat kepada Allah dengan jalan mengalahkan hawa nafsu yang ada di diri kita. Nafsu itu sendiri adalah gerbangnya setan. Sementara setan sendiri tidak ingin kita mengenal Allah, dekat dengan Allah. Dalam tubuh kita ada dua. Yang satu namanya jasad, yang Allah ciptakan dengan bertahap-tahap sehingga jadilah bentuk Nabi Adam. Yang kedua yaitu ruh yang spontan. Ruhnya Allah, bagian ruhnya Allah ditiupkan kepada Nabi Adam sehingga Nabi Adam tumbuhlah kehidupan atau hidup. Dagingnya ada darahnya. Kemudian bisa bernafas, bisa melihat, bisa mendengar, dan seterusnya seperti kita ini. Allah sendiri sangat dekat dengan kita, melebihi dekatnya urat leher. Nah, urat leher di sini. Allah sendiri tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk, hidup terus. Sementara dalam tubuh kita yang tidak pernah tidur, kalau kita lihat, yaitu nafas.
Kita tidur tetap nafas. Nafas bergerak. Yaitu Allah. Tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasa. Kalau kita sering latihan memperhatikan nafas, keluar masuknya, bahwa keluar nafas keluar masuknya ini itu Allah yang menggerakkan, dan tubuh kita bisa melihat itu Allah yang bisa melihatkan kita, bisa bergerak, bisa apapun, itu Allah. Maka nanti kita akan mengenal di situ Allah. Banyak orang yang tidak mengenal Allah karena dia tidak tahu ilmunya. Jadi untuk mengenal Allah itu ilmunya ilmu rasa, ilmu qalb, ilmu hati. Coba kamu rasakan 2 menit aja. Kamu pejam, rasakan, kamu ikuti ambekane, keluar ikut keluar, perhatiannya, masuk ikut masuk, keluar ikut. Ikutin gitu, nggak usah dipaksa. Udah merem, aja mendelik, merem, aja mendelik. Rasakan 2 menit aja, keluar masuknya nafas. Lembut itu akan ditutupna pikiranmu itu ngetutna rasanya ngetutna. Apa benar ini Allah yang menggerakkan? Ini bagian dari ruh Allah yang ditiupkan kepada kita. Apa benar kita tidak bisa melihat kalau tidak diperlihatkan oleh Allah? Apa benar telinga kita nggak bisa mendengar kalau tidak didengarkan oleh Allah? Apa benar darah kita tidak bisa mengalir kalau tidak dialirkan oleh Allah? Apa benar kita tidak akan hidup ketika ruh tidak berada di tubuh kita? Nah, nanti kalau sudah merasa benar bahwa itu semuanya Allah, bukan presiden yang gerakkan, bukan orang tuamu, bukan kamu buka mata. Kalau kamu masih belum yakin ya sih, dicari dulu. Segerak geriknya apapun itu Allah yang menggerakkan. Jadi antara nafsu dengan Allah itu yang selalu berperan. Nah, kita berusaha semua yang digerakkan apapun itu dari Allah, bukan dari nafsu. Apa itu nafsu? Nafsu itu keinginan. Keinginanmu itu nafsu. Nah, kamu disuruh oleh Allah, disuruh oleh kanjeng Nabi memerangi hawa nafsu itu. Jadi tugasnya memerangi hawa nafsu. Kamu bisa sholat, yang nyolatkan Allah, bisa ruku, bisa sujud, yang menggerakkan itu Allah. Kalau kamu bisa tahu itu, peka di situ, maka kamu akan mengenal Allah. Kalau kamu belum bisa, ya latihan terus. Kalau langsung latihan 2 menit langsung pintar, ya enggak. Ketika kamu mengenal Allah di dunia, maka kamu akan mengenal Allah di akhirat. Kamu akan ketemu Allah di akhirat ketika di dunia ketemu. Yaitu ilmu tasawuf, ilmu tentang rohani, adanya di Torekoh. Dan itu harus ada guru, nggak bisa kalau nggak ada guru.
Kenallah Allah di dalam dirimu. Apakah kamu yang menggerakkan nafasmu itu, baik turunnya, denyut jantungmu, jedut-jedut itu? Bukan, itu Allah. Dan bukan hanya itu, peredaran darahmu pun Allah. Bukan hanya itu, kamu bisa bernapas pun Allah. Bukan hanya itu, kamu bisa bergerak pun karena Allah. Kamu punya tenaga, kamu sehat, kamu bisa beraktivitas itu dari Allah. Jadi, disitulah Allah. Dan kamu harus bersyukur ketika Allah yang menggerakkan. Tapi sampai nafsu yang menggerakkannya, kamu harus mohon ampun sama Allah. Karena nafsu itu pasti menentang. Dan nafsu itu temannya setan. Setan itu menghalang-halangi kita ke Allah. Untuk berdekatan kepada Allah. Untuk dekat kepada Allah. Untuk mengenal Allah. Setan tugasnya itu. Timbulnya ada keinginan. Apapun itu selain Allah itu makhluk bisa ketumpangan nafsu. Makanya sering berzikir, timbul rasa cinta, saling mengenal makrifat kepada Allah sehingga kamu mencintai. Ya, alhamdulillah. Jadi untuk mengenal Allah dalam diri kita, kita sering berpecah. Kita perhatikan baik pikiran maupun rasa kita dalam nafas kita. Ikuti, rasakan. Nanti akan mengenal Allah. Begitu juga ketika sholat, perhatian kita dalam nafas itu, insya Allah nanti sholatnya bisa khusyuk. Mengenal Allah, dekat dengan Allah, itu laksana surga. Lebih enak ketimbang surga. Kalau di dunia, para wali-wali Allah itu sudah menemukan Allah, mengenal Allah, dekat dengan Allah. Sehingga hidupnya enak, kayak di surga. Di alam kubur, ya di surga. Di akhirat, nanti ya di surga. Itu kuncinya. Insya Allah berkait ngaji, ada yang menuntun, guru, kamu akan sampai ke hadirat Allah. Api sendiri tugasnya mengantarkan kamu dekat kepada Allah, dekat kepada Rasulullah, Nabi kita, kekasih kita yang menunjukkan syariat Islam. Bagaimana bersikap kepada Allah. Bagaimana bersikap bertingkah laku yang baik. Alhamdulillah. Mari kita akhiri teman ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. 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 Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma firli wa liwalidayya Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan kita sehat lahir batinnya dan banyak syukurnya. Allahumma amin. Senantiasa dilindungi, dituntun, diselamatkan, diridhoi, diberkahi dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.